Cerita dimulai dari Boruto mendapatkan sebuah kejutan dari ucapan Kurama setelah dia mengumpulkan para biju sebelumnya. Saat itu Kurama menjelaskan jika situasi tidak kunjung selesai, maka kesembilan biju dengan rela mengorbankan jiwa mereka. Kurama mengatakan kepada Boruto kalau dia akan menjadi pengguna Baryon Mode ke-9 biju. Dan ini akan menjadi sebuah kekuatan tempur terhebat yang pernah ada. Karena semua tahu, hanya Kurama yang menggunakan Baryon Mode untuk Naruto, kekuatannya sangat dahsyat. Apalagi dengan 9 biju. Saat itu Kurama dan para biju sudah cukup gelisah melihat peperangan ini tidak kunjung selesai. Walau sudah sekuat dan sedahsyat serangan dari Boruto, Otsutsuki ini tidak kunjung dikalahkan. Apalagi semua shinobi sudah tertusuk ranting kayu yang muncul dari bawah tanah. Boruto yang mendengar perkataan mengejutkan dari Kurama, dia langsung bereaksi dan berkata, "Kalian tahu sendiri, saat Otsutsuki Shibai berhasil menangkap kalian, aku benar-benar mengorbankan segalanya agar kalian kembali. Tapi kini, kalian mengucapkan sesuatu yang tidak berguna dengan situasi sekarang. Berhentilah bersikap bodoh." Kurama yang mendengar itu membalas, "Kami semua sudah melihat seberapa keras usahamu hingga di titik ini Boruto. Tapi kau juga seharusnya sadar, kau sudah tidak memiliki waktu yang tersisa. Akibat pertarungan tidak ada hentinya. Tubuhmu akan hancur sebentar lagi, dan kau menyadari itu?" Boruto yang mendengar itu tiba-tiba terdiam. Apa yang dikatakan Kurama memang benar adanya. Sebuah keajaiban besar baginya hingga sampai ini dia masih belum mati. Melihat Boruto tidak bereaksi, Kurama kembali berkata, "Saat kita berbicara sekarang, mereka para biju sedang mengumpulkan semua kekuatan mereka tanpa ada yang tahu. Dan begitu juga aku. Jika Otsutsuki yang bersemayam di matamu masih belum bisa membantumu, maka kami yang akan menjadi senjata terakhir, dan tidak ada perdebatan sampai di situ." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jika kalian tidak mendengarkanku, aku akan mengurungmu seperti sebelumnya. Kita masih mempunyai banyak cara, jadi aku tidak suka dengan usul itu." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung meluncur kencang menuju ke bawah, tempat di mana semua orang tergantung dan tertusuk jutsu kayu sebelumnya. Saat itu Boruto berada di samping Kawaki dan menatapnya dengan tatapan dingin. Sedangkan di depannya, pertempuran antara Otsutsuki yang berpihak ke Boruto sedang terjadi melawan Otsutsuki tanpa wajah. Mereka benar-benar menunjukkan level pertarungan yang berbeda dari biasanya. Ledakan dan kobaran api terjadi akibat mereka berdua saling beradu kekuatan. Boruto yang melihat itu benar-benar marah, sebab rumahnya yaitu Konoha dibuat menjadi hancur seperti ini. Saat itu Boruto menggunakan segel jutsu di tangannya. Dia mengeluarkan kembali Shiki Fujin di samping Kawaki. Saat itu Boruto berkata, "Apa kau bisa menangkap jiwa mereka berdua jika aku membuat celah?" Shiki Fujin yang mendengar itu membalas, "Apa kau sudah siap mati bocah? Kau seharusnya tahu apa yang kau lakukan saat ini ketika memanggilku." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku ulangi sekali lagi, apa kau bisa menangkap kedua jiwa parasit itu jika aku membuat mereka tidak bisa bergerak? Jangan jawab yang bukan aku tanyakan." Shiki Fujin yang mendengar itu membalas, "Kekuatanku berlaku untuk semua makhluk hidup. Ketika tanganku mengenai jiwa mereka, maka selesailah di saat itu juga." Boruto yang mendengar itu membalas, "Begitu ya? Berapa lama kau bisa menyelesaikan ritualmu setelah kau berhasil menangkap jiwa mereka?" Shiki Fujin yang mendengar itu membalas, "Aku punya penawaran yang bagus untukmu Boruto. Kau tidak perlu mendekatinya. Aku akan menggunakan pedang kematianku dari kejauhan untuk menangkap jiwa mereka saat ini. Tapi ada taruhannya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Katakan saja, apa taruhan yang kau maksud?" Shiki Fujin menjawab, "Kekuatan ini seperti pisau bermata dua, jika kau berhasil maka kemenangan untukmu, tapi jika gagal maka kau juga akan mati saat itu juga. Peluangnya 50%, angka yang cukup. Tidak baik jika kau menggunakannya sebagai taruhan." Kurama yang mendengar itu langsung berkata, "Hei iblis, mungkin kita tidak pernah sejalan selama ini, tapi jangan biarkan bocah naif itu melakukannya. Kau tahu sendiri, musuh yang mereka hadapi adalah yang menghancurkan semua kehidupan di planet ini." Shiki Fujin yang mendengar itu membalas, "Aku tidak pernah memiliki pemikiran seperti kalian. Aku adalah sebuah alat. Aku tidak pernah peduli dengan semua apa yang terjadi kepada kalian. Jika anak ini menggunakannya dan mengaktifkan jutsunya, maka aku akan langsung bergerak, sama seperti saat aku menangkapmu rubah di masa lalu." Boruto yang mendengar itu membalas,
Saat ini aku akan membiarkan mereka berdua saling menghancurkan, dan juga, aku sudah muak dengan pecahan tubuhnya yang sebanyak ini, aku akan menghancurkannya sekarang juga. Setelah Boruto berkata demikian, dia kembali melayang ke atas langit dan terbang lebih tinggi. Saat itu Boruto menggunakan segel jutsu yang banyak di tangannya, tapi pada hendak melakukannya, Otsutsuki yang berpihak kepadanya, langsung terpental dan menabrak Boruto, sehingga mereka terpental ke bawah tanah, dan tanpa berlama-lama, jutaan makhluk itu langsung hendak menggigit Boruto dan Otsutsuki yang berpihak kepadanya. Tapi Boruto langsung menggunakan jutsu Myojinmon, dia menjatuhkan benda raksasa dari atas langit, dan membuatnya menjadi perisai agar makhluk itu tidak bisa mendekati mereka yang sedang terkapar akibat serangan sebelumnya. Saat itu Otsutsuki yang berada di pihaknya berkata, "Berhati-hatilah Boruto." Dia akhirnya menggunakan kekuatannya seperti sebelumnya di masa lalu saat dia membuatku hancur. Rinne Sharingan hitamnya sudah mengeluarkan cahaya. Dia dapat menggunakan semua kekuatan alam dan menyerangku dengan cepat. Boruto yang mendengar itu membalas, "Sepertinya tidak ada cara lain, aku akan bergabung bersamamu." Otsutsuki itu membalas, "Saat ini adalah pertempuran antara aku dan dia. Kau bisa mengatasi makhluk-makhluk aneh itu. Biarkan aku yang melawannya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau tidak berhak mengaturku, aku yang menentukan apa yang aku mau." Setelah berkata demikian, Boruto mengeluarkan kunai Hiraishi miliknya. Saat itu Boruto melemparnya dengan keras ke arah Otsutsuki itu, tapi tidak lama setelahnya, Otsutsuki yang berada di pihaknya langsung menarik Boruto agar menjauh. Ternyata muncul ledakan lahar api dari bawah mereka, serangan yang tidak pernah bisa diduga sedikit pun. Saat itu Otsutsuki membawa Boruto untuk menjauh. Dia menarik Boruto dengan paksa dan mereka berdua lari dan pergi untuk sementara waktu. Melihat dirinya ditarik seperti binatang, Boruto langsung menebas tangan Otsutsuki itu dengan pedangnya dan dia berkata, "Aku tidak pernah menganggapmu sebagai rekan, jadi jangan perlakukanku seperti binatang, atau ini yang kau dapatkan?" Otsutsuki yang mendengar itu tiba-tiba langsung menumbuhkan tangannya, dan langsung membuat Boruto tidak bisa bergerak dengan kekuatan Jougan ungunya yang bercahaya. Saat itu dia langsung mengangkat Boruto dan membawanya untuk pergi dan berkata, "Ikutlah denganku, saat ini kemampuanku masih belum pulih seperti di masa lalu. Tempat ini akan menjadi kobaran magma api dan tidak akan ada lagi yang namanya daratan. Jika kita tidak pergi, kau akan hangus." Boruto yang melihat dirinya tiba-tiba tidak bisa bergerak berkata, "Sial, kemampuan apa ini? Bagaimana kau bisa membuat tubuhku tidak merespon apa yang aku perintahkan?" Otsutsuki itu menjawab, "Aku tahu kau ingin melenyapkanku juga, dan itu bukan keputusan yang buruk. Tapi jika kau terlalu membangkang, aku akan menyiksamu bocah. Aku hanya sedikit menunjukkan perbedaan kekuatanku denganmu. Jadi seharusnya kau bisa patuh apa yang aku ucapkan." Boruto yang mendengar itu langsung terdiam. Dia menyadari kalau ternyata kekuatannya bisa dilumpuhkan kapan saja olehnya. Bahkan dia cukup terkejut, ternyata rencana tersembunyi dirinya bersama Kurama sudah diketahui Otsutsuki ini. Saat itu benar saja, Boruto melihat dengan jelas, semua daratan Konoha mengeluarkan lahar api dari bawah tanah. Layaknya gunung api yang meletus. Dengan dahsyat, pemandangan itu benar-benar mengerikan. Konoha seperti digenangi banjir yang dalam, tapi banjir ini adalah magma api, bahkan mereka yang semua tertusuk dan tergantung di sana perlahan akan jatuh. Dan begitu juga dengan pecahan Otsutsuki itu, mereka juga terdampak, dan sebagian dari mereka langsung meleleh. Saat itu Boruto berkata, "Kau mau membawaku kemana sialan? Dan lagi, apa kau pikir dengan membuatku seperti ini akan menguntungkanmu?" Otsutsuki itu membalas, "Kita harus lebih menjauh dari sini. Akan sangat beresiko untuk menggunakan Jikukan, dan lagi, ketiga pengawalku dengan mudah dikalahkan." Boruto yang mendengar itu membalas, "Dasar brengsek, lepaskan aku sekarang juga. Biarkan aku bergerak sendiri, kau benar-benar membuatku marah besar." Otsutsuki itu menjawab, "Aku tahu kau akan ke sana untuk mengambil rekanmu yang sebentar lagi akan lenyap. Dan lagi, jika kau bisa melihat seperti yang aku lihat dengan mata ini, sekarang dia sedang mengejar kita berdua. Dia berkamuflase dengan udara yang tidak bisa kau lihat dengan mata biasa. Inilah kemampuannya yang membuatku hampir mati di masa lalu." Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan Jougannya, dan dia melihat seperti ada sebuah yang samar-samar seperti apa yang dikatakan Otsutsuki itu.
Tapi Boruto tidak bisa melihatnya dengan jelas walaupun sudah mengaktifkan kekuatannya. Saat itu Otsutsuki tersebut berkata, "Kekuatan matamu belum sampai di tahap akhir, kau tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jika aku kalah dan mati di pertarungan ini, aku akan memberikan mataku kepadamu. Jadi kau harus bekerja sama padaku jika kau ingin memenangkan ini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Sial, dari tadi kau hanya mengatakan sesuatu yang menguntungkanmu dasar brengsek. Aku tidak peduli sama sekali dengan kekuatanmu. Sial, aku tidak pernah seperti ini. Aku benar-benar membeku dan tidak bisa bergerak. Jadi itu kekuatan mata Jougan ungu itu? Aku akan menghancurkannya jika kau tidak melepaskanku sekarang." Kurama yang mendengar itu berkata, "Tahan dirimu Boruto, sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi di sini. Aku bisa merasakan hawa panas yang ada di sekitar kita, tapi aku tidak bisa menjelaskannya padamu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Hawa panas? Apa maksudmu lava api yang baru saja menyembur di dalam desa? Aku juga mengetahui tentang itu." Kurama menjawab, "Ini berbeda, mungkin Otsutsuki yang menarikmu saat ini mengetahuinya. Daratan yang ada di bawah kita akan berubah menjadi lahar api, atau singkatnya, ini adalah akhir dari dunia. Bumi akan terbakar akibat magma itu, tapi aku tidak tahu mengenai kepastiannya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Apa? Tunggu dulu, kau serius? Aku tidak percaya." Kurama membalas, "Ya itu benar, mungkin beberapa saat lagi kita akan melihat dari sini, seluruh daratan akan tertutup akibat magma api yang sudah mengalir dari bawah tanah. Aku bisa merasakan suhu permukaan sudah sangat berubah." Boruto yang mendengar itu membalas, "Sial, ini benar-benar buruk, bahkan aku seperti yang kau lihat, dia membuatku membeku seperti patung, aku tidak bisa melakukan apapun, apa kau bisa membantuku agar aku bisa bergerak?" Kurama yang mendengar itu menjawab, "Sayang sekali Boruto, setelah kau mengalami fenomena ini, aku juga kehilangan akses untuk memberikanmu cakra. Sepertinya dia bisa juga mengunci aku yang ada di tubuhmu agar aku tidak ikut campur." Boruto yang mendengar itu berkata kepada Otsutsuki, "Hei sialan, jika kau mengetahui sesuatu katakan, apa kau tahu daratan ini akan rata menjadi magma api?" Otsutsuki itu menjawab, "Sepertinya ekor 9 itu sudah menjelaskannya padamu dengan rinci. Dia biju yang cukup cerdas bisa menyadari ini semua. Tapi masih ada yang lebih buruk dari apa yang dia katakan." Boruto yang mendengar itu berkata, "Lebih buruk? Hei berbicaralah, kau tidak perlu memotong pembicaraanmu." Setelah Boruto berkata demikian, muncul panah besi dari depannya yang menyerang titik buta Boruto. Otsutsuki yang ada di pihak Boruto yang menyaksikan itu langsung menggunakan kekuatan matanya. Panah besi itu dengan mudah ia tangkap dengan satu tangan, dan langsung melemparkannya ke tempat sebelumnya dengan ukuran yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Boruto yang menyaksikan itu terkejut melihat kemampuan dari Otsutsuki yang selama ini bersemayam di matanya. Saat itu Boruto berkata, "Sial, aku tidak bisa bergerak jika ada serangan seperti tadi. Lepaskan aku." Di sisi lain, Shisui dan yang lainnya sedang berada dalam bahaya. Mereka melihat magma api itu sudah seperti air yang mengalir di bawah. Saat itu Yamato berkata, "Sial, jika terus seperti ini, mereka semua akan hancur terkena lahar api, dan jutsumu tidak akan berfungsi." Shisui yang mendengar itu membalas, "Kau benar, ini benar-benar sangat buruk. Jika tidak sekarang, maka aku dan Izuna tidak dapat menggunakan Izanagi untuk mereka, sebab tubuh mereka akan hancur terkena magma itu." Yamato yang mendengar itu membalas, "Kau benar, apabila akar yang menggantung mereka meleleh akibat lahar tersebut, tubuh mereka akan langsung menjadi abu. Apa kau akan menggunakan Izanagi sekarang?" Shisui yang mendengar itu membalas, "Aku sedikit ragu, sepertinya beberapa shinobi yang lain sudah tenggelam akibat magma itu. Mungkin yang hanya aku bisa selamatkan bagi mereka yang tubuhnya masih belum hancur. Itu adalah syarat utama dari Izanagi." Yamato yang mendengar itu membalas, "Tapi jika mereka hidup lagi akibat jutsu itu, apa yang akan kita lakukan setelahnya? Daratan sebentar lagi akan berubah menjadi magma api." Shisui yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir, kita tidak punya pilihan selain kembali." Masih belum Shisui berkata demikian, ratusan pecahan tubuh Otsutsuki itu muncul dari belakang mereka, dan hendak menyabit mereka berempat.
Yamato yang melihat itu langsung menggunakan jutsu Mokuto naga kayu, dia langsung menghalau makhluk-makhluk itu dengan sekali serangan. Saat itu Yamato langsung berkata, "Ini benar-benar buruk, kita benar melupakan makhluk ini masih belum habis. Gai, bantu aku, kita berdua harus memberikan waktu Shisui dan Izuna untuk mengaktifkan jutsunya." Gai yang mendengar itu menjawab, "Berapa lama kau mengaktifkan kemampuan itu Shisui? Aku tidak bisa menjamin apapun, kau tahu sendiri, musuh yang kita hadapi ini benar-benar merepotkan. Mereka bisa muncul kapanpun tanpa kita sadari." Shisui yang mendengar itu membalas, "Kau benar, aku juga tidak akan mengatakan apa yang kami lakukan ini mudah, apalagi untuk mengembalikan semuanya dalam jumlah yang tidak sedikit, dan Anbu yang sebelumnya menjaga di sini juga sudah dikalahkan." Yamato yang mendengar itu langsung menggunakan Mokuton Bunshin. Dia menciptakan beberapa bayangan kayunya untuk menjaga area belakang Shisui. Setelah itu, Gai dan Yamato langsung bergerak cepat, sebab musuh mereka yang masih tersisa sedang menuju ke sini. Saat itu, Gai langsung menggunakan Asakujaku, dia menciptakan banyak percikan api yang panas mengarah ke musuh yang sedang menuju ke arah mereka. Sedangkan Yamato menggunakan jutsu Mokuton Mokujo Heki, dia menciptakan pelindung dinding kayu di tempat Shisui dan Izuna yang sedang menyiapkan jutsu Izanagi-nya. Beberapa saat kemudian, Shisui dan Izuna saling menatap mata mereka masing-masing, dan jutsu Izanagi langsung diaktifkan. Alhasil, Shikamaru dan sebagian shinobi yang sudah mati sebelumnya kini kembali lagi. Tapi sayangnya, beberapa shinobi sudah hancur terlebih dahulu akibat lahar magma api panas tersebut yang sudah menghancurkan tubuh mereka. Semua orang yang sudah kembali akibat Izanagi Shisui dan Izuna, mereka semua ada di belakang, dan bukit itu semakin sempit akibat terisi banyak orang. Dan beberapa saat kemudian, mata Shisui dan Izuna langsung tertutup akibat pengaruh jutsu Izanagi universal. Bahkan Shisui benar-benar kehabisan cakra sehingga membuatnya langsung lemas dan berkata, "Sial, ini buruk, ini tidak seperti yang kubayangkan. Jika dengan kondisiku yang seperti ini, aku tidak bisa membawa siapapun untuk kembali ke dalam dimensi Boruto." Yamato yang menyaksikan itu berkata di samping Gai, "Sial, ini benar-benar buruk, kita semua terjebak di tengah-tengah lahar api ini. Apa kau punya rencana?" Gai yang mendengar itu menjawab, "Aku benar-benar buntu. Jika melawan musuh, mungkin aku bisa melakukan hal yang berbeda. Tapi jika seperti ini, aku tidak punya akal untuk berpikir." Saat itu Shikamaru melihat hal mengerikan yang ada di depannya dan berkata, "Yang tadi itu benar-benar menyakitkan, dasar merepotkan. Aku kalah terkena tusukan dari Otsutsuki itu, dan kini dia ingin membuat kita berenang di lahar api yang ada di bawah." Saat itu Shikamaru memerintahkan Iwabe untuk menggunakan Jutsu Doton agar menutup lahar api yang ada di bawah. Mendengar itu Iwabe dan beberapa shinobi pengguna Jutsu elemen tanah langsung menggunakan Jutsu Doton mereka secara bersamaan. Tapi tidak lama kemudian, jutsu itu tidak bertahan dalam waktu yang lama. Jutsu Doton mereka langsung retak dan hancur akibat tidak bisa menahan panas dari magma api yang keluar dari bawah tanah layaknya mata air yang keluar dari dasar tanah. Benar-benar pemandangan yang sangat menakutkan. Saat itu Yamato mendekati Shikamaru dan berkata, "Senang melihat kau kembali lagi, tapi aku tidak sepintar dirimu. Saat ini Shisui benar-benar kehabisan cakra setelah menggunakan Izanagi untuk kalian semua. Jadi dia tidak bisa menggunakan Shunshin no Jutsu untuk membawa kita ke dalam Konoha." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Apa kau masih memiliki Mokuton Bunshinmu yang ada di dalam dimensi Boruto? Aku ingin kau menghubungi Naruto yang sudah ada di sana." Yamato yang mendengar itu menjawab, "Sayang sekali, aku sudah menghilangkan Mokuton Bunshinku di sana untuk menjaga Shisui sebelumnya. Jika masih ada, aku pasti akan melakukan itu juga." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Di mana Boruto? Apa dia masih baik-baik saja? Aku tidak melihatnya di area tempat ini." Yamato yang mendengar itu menjawab, "Banyak hal yang terjadi, tapi dia masih hidup. Untuk sekarang, kita harus mencari cara agar bisa keluar dari sini, atau tidak akan semua akan hangus." Setelah Yamato berkata demikian, Sai tiba-tiba mendekati mereka dan berkata, "Aku baru saja menggunakan jutsu Chojugi Gaelangku, akibat panas yang hebat di sini, jutsuku tidak bekerja. Aku ingin mengatakan ini sebelum kau menyuruhku untuk melakukannya." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Dasar merepotkan, kau langsung menurunkan rasa percaya diriku, Sai.
Kau benar, semakin lama aku juga merasakan, tanah pijakan kita retak akibat panas dari magma api ini. Tapi biarkan aku berpikir, ini benar-benar sesuatu yang sangat sulit aku alami untuk pertama kalinya. Jika saja kita bisa terbang seperti Boruto, maka ini tidak menjadi ancaman sama sekali.